Oke, ini lagi nih dari Salsi Pandera. Bang Roy, kok tiba-tiba Rocky Gerung nggak turun di kasus ini? Kenapa nggak dari awal? Apakah ada orang yang menyuruh untuk sekarang turun gunung? Enggak, dari awal Bang Rocky itu memang sudah simpati ke kami. Iya, loh kita pergerakan ini kan sebenarnya sama banyak. Ya, dari awal misalnya, ya mantan wartawan Tempo dan dulu mantan astronot lah, Pak Bambang Harimurti. Itu kan juga menjadi saksi kan dalam kasus ini. Terus Pak Said Didu itu juga mendukung kita. Rata-rata aktif, bahkan Forum Purnawirawan TNI. Sekarang menarik, Forum Purnawirawan TNI pun akan melaporkan juga, membantu kita membuat laporan terhadap, nanti kita tunggu aja laporannya terhadap. Tapi timnya tambah banyak ya? Tambah banyak, belum kalau kita hitung Prof. Denny Indrayana, mantan Menkumham Pak Amir Samsudin, ya kemudian juga ada kelompok PP Muhammadiyah. Nggak ada induknya tuh? Nggak ada bohir, nggak ada. Iya, nggak ada bohir pasti. Dan kalau orang bilang apa ada orang besar di balik kami gitu ya? Iya. Enggak, yang jelas ada orang kurus, ada orang cungkring di balik mereka itu ada itu. Nah, ngomongin soal orang yang kurus itu. Iya. Apa namanya? Beberapa waktu lalu. Iya, Petro ini ya. Iya, Petro ini kurus, tapi perutnya buncit karena terlalu banyak memperkaya diri sendiri. Ya. Tapi yang jadi perhatian berikutnya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo bilang bahwa siap keluarkan bukti-bukti di pengadilan. Mana? Akan membawa ijazahnya di pengadilan katanya, Mas. Ijazahnya emangnya di mana? Di Polda Metro. Lah iya, kan kalimatnya salah. Udah nyusun kalimat aja salah. Yang benar, saya akan minta Polda Metro untuk tunjukkan ijazah saya. Kalau itu ya. Tapi, oke, Senior buktikan aja. Sampai dengan hari ini sudah ada 5 kali sidang CLS, Citizen Lawsuit di Solo. Dan itu sidang yang membuktikan keaslian ijazah seperti yang saya sebut. Ya, ijazah ini nggak pernah bisa muncul. Tadi kuasa hukumnya yang namanya Irfan tuh malah warame tadi dengan Pak Dr. Taufik ya. Ketika Dr. Taufik mencecar Pak saksi yang katanya temannya di Desa KKN Ketoyan. Yang ternyata lucu banget, banyak yang lucu-lucu tadi ya muncul. Ada yang nggak kenal foto Jokowi berkacamata, ada yang tidak tahu kosnya kemarin, padahal katanya teman kuliah ya, nggak tahu alamatnya. Dan ketika dihadirkan ijazah yang asli milik almarhum Pak Bambang ini, dulu mantan Pak Kapolri loh ya, Pak Ugro itu langsung melihat, oh foto ini bukan Jokowi. Beliau itu kan kok bintang 3 loh. Bintang 3 dengan background reserse kan pasti bisa tahu lah orang dulunya kayak apa, sekarang kayak apa kan bisa kelihatan. Itu jadi itulah harusnya Jokowi atau ijazahnya itu hadir di sidang CLS. Alasannya kan si Irfan kan kuasa hukumnya bilang kalau masih dipegang oleh Polda Metro. Polda Metro itu di bawah kepentingan yang tertinggi otoritasnya kan hakim pengadilan. Kalau pengadilan meminta ini untuk didatangkan, harusnya datang ini ijazah, nanti akan diperiksa. Di situ diperiksa, udah jelas kata-kata saya akan terbukti bahwa ini ijazah 99,9% palsu. Tapi kan Mas Roy pernah sendiri kan waktu gelar perkara khusus. Iya palsu. Udah kalau saya begitu lihat, saya orang pertama begitu lihat, fotonya terlalu tajam untuk foto kira-kira umurnya yang sudah lebih dari 40 tahun. Nggak mungkin kayak gini. Dan sekilas saja udah kelihatan gitu. Udah, saya itu kan tukang potret sudah saya nggak bilang kawakan ya, tapi tukang potret yang sudah cukup lama lah gitu, bergelut di dunia fotografi, dan insya Allah kalau itu nggak perlu dianukan lagi lah, nggak perlu dipertanyakan lagi gitu loh. Dulu saya tuh senang dalam dunia fotografi gitu. Yang jadi salah satu perhatian juga omongan dari Pak Jokowi adalah dia bilang pintu maaf selalu terbuka. Tanggapannya gimana Mas? Lamis. Apa itu lamis? Lamis itu istilah dalam bahasa Jawa tradisional. Artinya munak. Udah jelas dari awal dia tuh mengincar kami, mengincar saya, mengincar Dr. Tifa, mengincar untuk dipidanakan. Dan dia kan bilang kan, pintu maaf selalu terbuka, tapi kalau soal pribadi. Nih, saya tadi mau cari ini. Ini loh, dulu saya kecil, ya nggak kecil lah. Tapi remaja, ketika ini penyerahan hadiah lomba, saya juara 1 nasional. Ya, ini Mas Agus Surono. Agus Surono itu fotografernya Jokowi. Yang sekarang pernah jadi. Saya langsung diterima tahun 90 loh. Tahun 90 itu berapa tahun yang lalu ya. Itu sudah juara 1 nasional dan ini peralatan saya fotografi. Jadi artinya apa? Kalau soal-soal fotografi, soal-soal analog, soal-soal digital, ya makanya begitu saya lihat, saya langsung ketawa. Itu ijazahnya palsu. Gitu. Ini hanya sedikit merevert. Tapi artinya gini, kembali ke soal ini, kenapa saya sekali lagi bisa memastikan. Dan waktu itu salah seorang teman ya, Pak Rustam juga bilang, oh itu bibirnya bukan bibirnya Jokowi, matanya juga bukan matanya. Pak Ugrosina juga bilang kan, kalau ini bukan Jokowi. Tadi juga salah satu saksi, katanya teman KKN-nya Jokowi melihat foto ini gak kenal itu siapa. Padahal kan katanya ini Jokowi muda. Yang dia tahu foto Jokowi memang gak kayak gini. Jokowi memang orangnya tidak berkacamata. Gitu loh. Ya, memang kan aneh. Ada orang yang dulunya berkacamata terus tiba-tiba sekarang tidak kacamata, kebalik. Ada orang yang dulunya giginya rapi, di foto ini kan giginya rapi,
tiba-tiba sekarang berantakan kan nggak lucu. Kalau dulu berantakan terus operasi supaya rapi, oke gitu loh. Tapi kan banyak hal yang ya anu lah. Kalau nggak saja mas bisa lihat atau teman-teman media. Mana ada kasus yang kasusnya sepele itu sebenarnya. Hanya konon kan hanya fitnah dan pencemaran baik. Tapi kan bisa mulai dilaporkan April sampai dengan sekarang nggak tuntas-tuntas, bahkan kejaksaan mengembalikan berkas itu kan menunjukkan kalau memang dari 700-an bukti, 120 yang saksi, 22 ahli, ya konyol semua berarti, nggak jelas semua. Gitu. Oke, Makanya. ini kita bacain Ya. komentar dari Oke Junior lagi. Silakan. Dari Mas Praf 3161, Mas Roy semangat terus. Terima kasih. Agar kasus ijazah Jokowi dan anaknya segera beres. Oh benar, dan anaknya, iya anaknya juga ya. Ya ini itu teman kita Prof. Dr. Risman kan udah nulis bukunya Gibran and Kim. Bentar lagi terbit buku saya, judulnya Gibran Black Chapter. Wah itu sisi gelapnya, apa blacknya chapternya Gibran. Black chapter, Itu ya. akan terkenal lagi namanya nanti Fufu Fafa. Iya. Kita akan pastikan Fufu Fafa itu siapa. Gitu. Terus lagi nih dari Bambang Sulistyo, Ya. Pak Roy, Ya. di foto wisuda yang diakui Jokowi waktu di lembar foto, Ya. menunjukkan Desember Ya. 1985. Ya. Tolong diuji asli atau enggak, Ya, Pak Roy? saya sudah lihat foto itu yang dimaksudkan. Anda perhatikan ya, gitu. Nggak apa-apa ini saya bocorin di tulisan Desember 85, ya, di antara ada inisial huruf D. D. D itu adalah laboratorium cetak waktu itu di Jogja namanya Duta Foto. D. Jadi itu menunjukkan foto itu dicetak pada bulan Desember 85. Ini kan juga makin lucu lagi, semakin nambah tanggal lagi kan. Wisudanya kapan? Lulusnya kapan? Prof. Ova saja, selaku rektor UGM saja 2 kali nyebutin tanggal. Yang pertama Oktober 85. Orang yang sama nyebutin juga November 85. Rekamannya ada semua dua-duanya. Dan ditampilkan sampai netizen mengatakan yang satu Prof. Ova, yang satu Prof. Emilia. Gitu ya. Ini Oktober, ini November, tambah tadi foto tadi mas. Itu tertulis memang di situ. Desember. Des 85 terus ada huruf D. Orang-orang pada tanya huruf D itu apa? Duta foto. Itu foto laboratorium di Jogja. Ininya ya. Gitu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Perbincangan kita kali ini adalah seputar kasus ijazah Pak Jokowi. Ini tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga mengandung berbagai perspektif di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Menurut Bang Rocky Gerung, dinamika yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap proses yang menyangkut figur publik. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, ujarnya dalam pembahasan tersebut. Ketika ada pernyataan yang muncul terkait integrasi dan data pribadi maupun dokumen resmi, tanggapan yang terbuka dan berdasarkan fakta menjadi kunci utama menjawab keraguan yang ada. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan satu individu, tetapi juga menyentuh sistem yang sudah ada di baliknya. Mulai dari proses verifikasi dokumen hingga cara lembaga terkait menangani informasi publik. Semuanya menjadi bagian dari pembelajaran penting untuk memperkuat tata kelola negara di masa depan. Kita harapkan dari kasus ini kita bisa bersama-sama membangun fondasi yang lebih kokoh di mana setiap langkah yang diambil oleh pemimpin maupun lembaga selalu dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat, kata Bang Rocky Gerung. Ini tentunya kita tahu bahwasannya pada saat ini Bang Rocky Gerung turun gunung untuk membela kebenaran. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat maupun ataupun publik. Seorang figur publik, Bang Rocky Gerung bisa mengambil bagian dari kasus ini. Kita tahu kasus ini sudah berlangsung lama, bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun, sampai sekarang belum dapat titik terangnya. Nah, kita juga masyarakat masih bertanya-tanya siapa yang benar dan siapa yang salah, ataupun siapa dalam
kasus ini? Siapa yang orang besar di balik kasus ini? Tentunya kita masyarakat juga pintar untuk menyimak informasi yang telah beredar di media sosial maupun media-media televisi dan lainnya. Bagaimana tanggapan teman-teman semua ataupun pendapat teman-teman tentang kasus ini? Karena kasus ini sudah berlangsung lama. Silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.